Alhamdulillahil karimil khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts li tatmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahhab wa razzaq wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talhisi wal bayani ala safahatil awraq. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al mu'takifuna hafizakumullah. Ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Waballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Mengawali khutbah ini marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring shalawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya marilah terus kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari ucapan, perbuatan, sikap atau apapun yang tidak patut bagi kita sebagai manusia, yang sering disebut dengan istilah at-takhalli an kulli radhilah. Dan senantiasa kita hiasi diri kita dengan ucapan, perbuatan, sikap atau apapun yang patut bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sering disebut dengan istilah at-tahalli bi kulli fadilah. Maka dengan tahalli an kulli radhilah, at-takhalli an kulli radhilah dan tahalli bi kulli fadilah, derajat ketakwaan kita akan terus meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat agar mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 13 tahun. Beliau mengajarkan bagaimana umat ini lebih dekat dan mengenal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka landasan mengenal Allah ini menjadi hal yang sangat penting, yang urgent, yang harus betul-betul diketahui dan dipraktikkan oleh seluruh individu yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Awal wajibin alal insani ma'rifatullahi alal bayan. Bahkan yang pertama kali seharusnya dikenalkan kepada semua manusia adalah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lewat khutbah yang sangat singkat ini, khatib ingin mengajak kepada semua yang hadir kita mengenal Allah, bagian kecil dari apa yang tentunya seharusnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada semua yang hadir kita mengenal Allah lewat sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Kita ini sering membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kita seringkali kemudian membacanya hanya sebatas pada lisan. Belum kemudian ketika membaca basmalah ini mengingatkan kita kepada Allah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu, beliau mengenalkan Allah, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ar-Rahman kata beliau, man azuma ihsanuhu wa dama imtinanu. Ar-Rahman itu artinya zat yang azuma ihsanuhu, baik banget. Allah itu baiknya luar biasa. Wa dama imtinanuhu, dan terus menerus memberikan karunia-Nya. Maka ketika seorang hamba membuka matanya, dapat memandang kembali semua yang ada di sekelilingnya, tidak terlepas dari ihsanullah wa imtinanu. Ketika bisa duduk beraktivitas apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak pernah terlepas sedikit pun dari ihsanullah wa imtinanuhu,
kebaikan Allah dan karunia-Nya. Maka kalau seseorang mengenal Allah sebagai zat yang Maha Rahman, harusnya mengenal betul apapun yang dilakukan, apapun yang dirasakan ini tidak terlepas dari kebaikan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah juga bersifat Rahim. Rahim itu man sadda kulla faqatin wa lam yahmal duna taqah. Allah adalah zat yang memenuhi seluruh kebutuhan hambanya, hamba yang paling besar sampai hamba yang paling kecil, kumannya kuman, itu pun dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yahmal duna taqatin. Allah tidak pernah memberikan beban di atas kemampuan beban hambanya. Oleh karena itulah, maka seandainya ada makhluk itu di dalam buku misalnya, bukunya di dalam laci, lacinya terkunci, lacinya di dalam lemari, lemarinya terkunci, lemarinya di dalam kamar, kamarnya terkunci, kamarnya di dalam rumah, rumahnya terkunci, di tengah malam buta, makhluk tersebut berupaya semaksimal mungkin seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa di sana ada hamba yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya seraya ingin mendekat kepadanya. Hadirin jamaah salat Jumat hafizahumullah. Oleh karena itulah barangkali kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta'u aqta. Segala hal yang memiliki nilai kebaikan, kata Rasul, yang tidak diawali dengan basmalah, barangkali bukan sekedar diawali, tapi bagaimana kemudian basmalah itu, Allah itu mewarnai aktivitas baik ini, fa huwa aqta, maka putus keberkahannya. Berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Maka siapapun yang melakukan aktivitas kebaikan yang di sana tidak ada Allah, tidak ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai yang kemudian memperhatikan bahwa Rahman dan Rahim Allah itu ada di sana, maka kebaikan itu akan hilang, bahkan tidak mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan semua yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apapun bentuknya, sertakan Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim berada di sana. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terus menjadi hamba yang ditingkatkan kebaikannya, dikaruniakan Rahman dan Rahimnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi mu'izzi man ata'ahu wa taqahu wa mudhilli man adha'a amarahu wa 'asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Fa ya ayyuhal hadiruna mu'takifuna hafizakumullah ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والصلاة